Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakkara aw arada syukur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin Allahumma shalli syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Biasanya hanya di situ. Ini akan lebih tepat kalau dilanjutkan, dan bahkan harusnya kita mulai dari ayat yang ke-9 dari surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'akum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa idh ja'akum min fawqikum wa min asfalikum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan ila akhir sampai ayat yang ke-20 katakan. Ayat berikutnya adalah jawaban kalau kita mengikuti Rasulullah itu apa dampaknya. Dalam mar'al mu'minul ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Selanjutnya diperlukan lagi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir. Jadi ada yang sudah wafat, ada yang masih melaksanakan dan menunggu perannya. Kita semuanya. Bama badalu tabyian. Ujung akhir daripada ayat-ayat dari Rasul sebagai teladan adalah sukses dunia dan akhirat, bukannya sukses akhirat. Sukses dunia bahkan sukses terkait dengan kekuasaan sekalipun. Ayat yang 27 menegaskan wa auratakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhal lam tatawuha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Kalau dikaji sendiri dalam bagian kita di Masjid Al-Ikhlas atau di gabungan salat subuh berjamaah di kebagusan, saya kira sangat, karena ini luar biasa sangat relevan. Ya, hari-hari ini kita mendapatkan dunia tidak sedang baik-baik saja. Itulah karena kita memerlukan teladan. Jadi yang kita hormati tentu saja para guru kita, para ulama kita, ustaz kita semuanya yang selalu bersama kita. Ya, Daniel Ustaz Haji Muhammad Rashid Bapak Bazi Yasir Habibullah, Ustaz Umar Nahdi Habibullah, dan pimpinan daripada Masjid Al-Ikhlas di Kebagusan Ustaz Rahmat Akhiri, dan seluruh jamaah yang dari Allah SWT, dan Dr. Taufik yang di pemerintahan, dan hadirin semuanya yang tidak Allah SWT. Alhamdulillah, nikmat Allah bernama ajaran agama Islam ini, bernama Islam ini luar biasa. Banyak orang ingin mencari udara yang sejuk, bahkan pergi ke puncak, baru pergi kemana-mana. Padahal kalau kita keluar rumah setelah subuh berjamaah, kita akan bertemu udara yang sejuk. Nggak perlu pergi jauh-jauh kemana-mana. Ke puncak juga nanti macet, berangkatnya macet, pulangnya macet. Kalau orang sering ingin menikmati Jakarta tanpa macet, gampang, setiap hari bisa kita dapatkan itu. Keluar dari rumah, pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah, macet nggak? Udaranya segar atau segar? Kadang-kadang kita lupa nyari udara segar ke puncak. Jadi kalau udara segar ke macet, ingin Jakarta nggak macet, ribet amat. Ibu kotanya dipindahin ke sana. Padahal untuk dapat udara Jakarta yang nggak macet mah gampang. Keluar dari rumah sebelum adzan subuh atau pas adzan subuh, pergi ke masjid, sholat berjamaah, nggak ada macet-macetnya, udara juga sejuk-sejuknya. Subhanallah, nikmat beragama Islam luar biasa sebenarnya. Bahkan dalam kode keislaman juga, ketika hari-hari ini kita pasti akan kemudian bertemu dengan masalah pilpres, film, pemimpin.
Padahal subhanallah, kalau kita menjadi berislam dengan benar, dengan tidak benar, maka kita oleh Allah sudah diberikan keteladanan agung pemimpin yang luar biasa. Pagi-pagi hari yang dikirimkan untuk pemimpin ini bukan nanti jadi presiden atau enggak, jadi wakil presiden atau enggak, bagaimana ketua mahkamah konstitusinya siapa, enggak akan dipikir gitu. Pemimpin ini setiap pagi doanya adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, sampai diulangi 3 kali. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku semenjak mereka membuat kegiatan di pagi hari. Dan gak hanya sekali, diulangi sampai 3 kali. Siapakah pemimpin ini? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak hanya bicara, beliau kemudian juga menghadirkan bukti nyata, menghadirkan dirinya, keluarganya, sahabatnya sebagai teladan, menghadirkan kehidupan yang berkah. Karena kalau kita mulai pagi hari kita dengan keberkahan, maka insya Allah sepanjang siang sampai sore sampai malam kita tidak akan melakukan sesuatu yang menghilangkan berkah. Nggak mungkin dong pagi hari kita ingin berkah, siang hari korupsi, hilang berkah. Siang hari nyuri, hilang. Yang siang hari tawuran, hilang berkah. Siang hari tak narkoba, hilang berkah. Siang hari, sore hari judi online, hilang berkah. Nggak mungkin. Dan itulah Rasulullah berikan keteladanan. Kita diberi pegangan setiap pagi, sudah diberikan pegangan tuh. Kalau bahasanya orang Jawa jimat, gitu ya, anjimat, pegangan yang sangat kuat, hidup penuh dengan berkah. Kalau itu sudah menjadi orientasi kehidupan kita, insya Allah sepanjang waktu kita tidak akan kemudian mudah tersesat, mudah terseret, mudah kemudian apalagi hanya 50.000 rupiah bukan dalam mata. Ya, kita selama sepanjang 5 tahun, 10 tahun kita mendapatkan apa, gitu ya, tapi kemudian kita harus kecewa, tapi kemudian karena 50.000, 100.000 kemudian berkah kehidupan kita menjadi hilang. Gak begitu. Kalau kita mengikuti Rasulullah, bahkan setiap pagi kita sudah diberikan pegangan yang luar biasa. Termasuk ketika hari-hari ini kita sedang menyaksikan betapa keberkahan dihilangkan oleh kejahatan yang namanya diskusi genosida, merupakan pembasmian secara massal dari Israel terhadap masyarakat Gaza. Masuk sambil di sana dihabisi Gaza itu, Masjidil Aqsa kemudian juga dikerjain karena mereka menginginkan Masjidil Aqsa itu nanti hilang, digantikan menjadi Solomon Temple, menjadi tempat beribadahnya orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kita umat Islam di Indonesia yang dalam Muslimah Jamaah, ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan hari ini disebut sebagai puncak peringatan Maulid, tapi tidak ada puncak berikutnya, dan terus. Peringatan Maulid bagi kita di Indonesia nggak akan selesai sampai nanti Isra dan Mi'raj juga masih ada Maulid. Itulah luar biasanya kita semuanya. Dan mungkin sudah entah berapa ribu kali kita menghadiri Maulid, ya. Tapi kalau kemudian kita tanya kira-kira dari satu Maulid ke Maulid berikutnya apa yang nambah dari diri kita? Cinta kita pada Rasulullah bagaimana nambahnya? Taat kita pada Rasulullah bagaimana nambahnya? Bagaimana tidak kita pada Rasulullah bagaimana nambahnya? Sebab tanda kita cinta adalah kalau kita mengikuti inna man yuhib yuti'u man yuhib. Siapa yang mencintai, dia pasti akan mengikuti yang dicintainya. Bohong besar kalau kita mengakui cinta tapi kemudian ternyata malah kita menyeleweng. Kita mengaku cinta tapi kita tidak menaati. Kita mengaku cinta tapi malah kita menyelisihi. Itu bukan cinta yang sebenarnya. Nah, ketika kita peringati Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita ingin menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan itu tidak salah. Karena memang dahulu ada dialog lah gitu ya, obrolan gitu ya, antara sahabat Rasulullah dengan Rasulullah. Itu diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Datanglah seorang Badui kepada Rasulullah. Dan beliau bertanya, ya Rasulullah, mata as-sa'ah, ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Pertanyaan yang belakangan ini juga dipakai oleh kelompok-kelompok pro-Yahudi, pro-Israel, untuk kemudian kita menjadi tidak sepenuhnya mendukung perjuangan bangsa Palestina.
Mereka memelintir makna daripada hadis Rasulullah yang mengatakan la taku masa hatta tuqatila yahud. Kiamat tidak akan terjadi sampai engkau semuanya bisa membasmi orang-orang Yahudi. Jadi kata mereka, ini kalau orang Yahudi dibasmi, maka kiamat segera terjadi. Memang mau kiamat segera terjadi. Anak-anak belum pada nikah, keluarga masih banyak hal yang belum diselesaikan. Jadi katanya kalau tidak ingin kiamat segera terjadi, biarkan saja orang Yahudi, jangan diperangi mereka. Soalnya kalau merangi Yahudi artinya kiamat segera tiba. Ini hadisnya benar, tapi pemaknaannya mestinya tidak seperti itu. Soalnya kalau kita membiarkan Yahudi terus membasmi, bahkan terakhir rumah sakit Indonesia di Gaza juga sudah kali ketiga dibombardir dengan bom-bomnya Israel, dan bahkan kemarin sudah diumumkan rumah sakit Islam Indonesia di Gaza yang saya salah satu di antara yang meletakkan batu pertama di sana. Saya pernah ke Gaza tahun 2012 dan salah satu oleh-olehnya ya ini dari Gaza, ini nggak ada di Indonesia. Ada di Indonesia karena saya pakai. Ini adalah slayer dari Gaza. Jadi tahun 2012 saya sebagai ketua BKSAP kami masuk ke Gaza. Itu Gaza sudah diisolasi Israel di embargo sejak 6 tahun sebelumnya, atau sejak tahun 2006. Jadi kita ingin agar Gaza dibebaskan dari isolasinya. Kita ingin agar Gaza dibebaskan untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat luar. Kita ingin agar kejahatan Israel diakhiri. Makanya saya sebagai ketua Badan Kerjasama Parlemen di DPR waktu itu, dengan ketua DPR, dengan anggota DPR, kita ingin masuk ke Gaza sebagai satu dukungan langsung untuk kemudian kita bisa membuka isolasi terhadap Gaza. Tidak mudah, sulit sekali. Tapi akhirnya kita mendapatkan izin masuk ke Gaza. Nah, kita malam harinya nginep di kota namanya Al-Aris, di perbatasan dengan Gaza. Ketika pagi hari kita akan masuk ke Gaza, kita sudah masuk ke bus. Tiba-tiba kemudian ada berita bahwa tadi malam Gaza dibombardir oleh Israel. Itu tahun 2012. Dan ada sahabat saya yang kemudian berdiri, Pak Ustadz, ini bagaimana ini? Kita sudah masuk di bus, kita akhirnya sebentar kita akan masuk ke Gaza. Bagaimana kalau kemudian Israel membombardir lagi Gaza? Itu bagaimana nanti? Saya bilang ke beliau, Bapak dan yang saya hormati, begini, kalau mati itu namanya takdir. Dan banyak saja sahabat-sahabat kita di DPR mati, lagi sidang mati, rapat dengan pendapat mati, kena serangan jantung. Ada teman kita lagi main golf, sahabat geledek, mati. Ada malah teman kita masih muda, istrinya Ratu Kecantikan Indonesia, Angelina Sondang, Adi Mas Said, habis main futsal, mati. Jadi kalau yang namanya mati itu namanya takdir. Tapi kalau kita mati, takdir kita mati di Gaza, sedang membela saudara-saudara kita di Palestina dari kejahatan kezaliman Israel, insya Allah kita semuanya mati syahid. Dan kalau mati syahid itu pahalanya surga. Dan 70 bidadari menanti Bapak. Semangat. Tapi ada yang kemudian ya akal tambah. Dia berdiri, Pak Ustaz, itu 70 bidadari terlalu banyak Ustaz. Saya minta BP-nya 1 di dunia boleh nggak? Tapi semuanya kemudian berani, kalian takut masuk ke Gaza. Dan alhamdulillah kami keliling memutar seluruh Gaza, ketemu para tokohnya, kita meletakkan batu pertama, membangun masjid, membangun rumah sakit Indonesia Gaza, dan kita pulang dan hari ini bisa bersilaturahmi dengan jamaah sekalian di masjid. Takdir kita ternyata belum meninggal di Gaza. Jadi saya mengatakan bahwa kecintaan mata asa kapan terjadinya kiamat, kapan terjadinya takdir itu, Rasulullah tidak menjawab dengan tahun 2011, 2012, 2024. Enggak, jawaban beliau justru ada pertanyaan balik. Ketika ditanya kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah, beliau tidak menjawab dengan kapannya, tapi justru beliau bertanya balik sebagai sebuah pengajaran kepada umatnya. Ini jangan hanya nanya mulu, tapi yang Anda kerjakan apa? Beliau menjawab bahwa apa yang Anda siapkan kalau kiamat terjadi? Karena kiamat bisa terjadi kapan saja. Sama juga dengan ajal kan.
Idza jaa ajalun walikul li ummatin ajal. Fa idza jaa ajalun fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Yang namanya ajal itu sudah ada takdirnya. Kalau terjadi enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Jadi enggak usah mikir tentang kapan mati. Sama juga enggak usah mikir tentang kapan terjadinya kiamat. Yang dipentingkan adalah wa madza a'datta, apa yang kau persiapkan bila terjadi kematian, bila terjadi kiamat. Apa jawaban sahabat ini? Jawabannya dia menyampaikan ma'adatu laha aktsara min hubbillahi wa rasulih. Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan banyak hal kecuali satu saja, yaitu cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, jawaban yang luar biasa cerdas. Dan Rasulullah berikan jawaban balik. Beliau menyampaikan anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai itu. Karena Rasulullah pasti masuk surga, maka engkau juga akan bersama dengan Rasulullah di surganya. Anta ma'aman ahbab. Syaratnya adalah kalau kita mencintai Rasulullah SAW. Nah, sahabat Anas bin Malik kemudian memberikan komentar. Ma'afaritu farahan. Aku belum pernah sebahagia seperti hari ini saya mendengarkan kabar Rasul yang luar biasa membahagiakan diriku, yaitu ketika Rasulullah mengatakan engkau bersama dengan yang engkau cintai. Aku, kata Anas bin Malik, uhibbullaha wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar. Aku mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Fa'arju, dan aku berharap agar aku bersama dengan mereka semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti Rasulullah di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Aku mencintai mereka. Mudah-mudahan aku bersama dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa illam a'mal bi amalihim, sekalipun aku tidak bisa beramal sebaik-sebaiknya apa yang mereka amalkan. Subhanallah. Jadi hanya cinta Rasulullah, kita tidak mungkin beramal sebanyak dan sebaik mereka, tapi akan memungkinkan kita bersama dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi amin yang kencang. Amin. Belakang banyak yang amin yang kencang gitu. Apa gimana? Gak apa-apa atau apa-apa? Gak apa-apa, karena kalau kita walau tolib itu saja ya masalah. Jadi mencintai Rasulullah kemudian terkait dengan Maulid, ada sesuatu yang membuat kita mendapatkan pintu lebar, jalan terang menuju pada kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Termasuk tadi tentang masalah kepemimpinan. Salah satu riwayat tentang sejarah mengapa Maulid diselenggarakan itu adalah ketika atau peristiwa terkait dengan seorang sultan, seorang penguasa, seorang Amirul Mukminin, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi waktu itu beliau ini adalah murid daripada madrasah namanya Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah itu adalah madrasah unggulan yang dibuat oleh seorang menteri namanya Nizamul Mulk pada masa Khilafah Abbasiyah. Beliau sangat prihatin umat ini sangat terbelakang. Makanya beliau buat sekolah unggulan. Beliau carikan guru yang paling hebat. Di antara guru-guru madrasah Nizamiyah ada Imam Al-Ghazali. Kita bisa bayangkan gurunya Imam Ghazali kira-kira muridnya. Salah satu muridnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini ketika kemudian belajar di madrasah Nizamiyah, gurunya sehebat Imam Al-Ghazali, beliau mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Bahwa seperti kata Imam Malik, la yasu'adu hadhihi ummah illa bima saluha bihi awal. Umat ini di zaman kapan pun tidak akan jadi hebat kecuali dengan cara yang sama yang pernah terjadi pada umat yang pertama, yaitu mengikuti Rasulullah dan meneladani beliau dan melakukan apa yang dahulu Rasulullah sunnahkan. Ketika kemudian beliau melihat beliau menjadi Amirul Mukminin, menjadi sultan, beliau melihat umat ini sangat lemah, di mana-mana dijajah. Bahkan termasuk Palestina dijajah, Masjidil Aqsa dikuasai oleh kaum Salib. Yerusalem Al-Quds tempat Masjidil Aqsa juga dikuasai. Karena beliau terilhami dengan guru-guru beliau. Beliau kemudian mencari cara bagaimana agar umat ini bangkit, umat bisa menghadirkan perubahan, menghadirkan pemenangan dan mengalahkan pasukan salib. Dan beliau dapatkan itu kalau kita mencintai Rasulullah, kalau kita mengenal Rasulullah, kalau kita meladani Rasulullah. Karena dibuatlah peringatan Maulid. Dan setelah kemudian peringatan Maulid itu dilakukan, umat tercerahkan kembali, bangkitlah izahnya umat. Kemudian beliau dengan pasukannya menghadapi pasukan salib di Yerusalem, di Al-Quds.
Betapa begisnya pasukan salib waktu itu sampai diriwayatkan bahwa jalanan kota Al-Qudus itu penuh dengan darah, bahkan sampai ke telapak kaki kuda. Betapa banyaknya darah yang kemudian sudah tercecer. Dan perang waktu itu adalah perang tanding satu lawan satu, perang langsung gitu ya. Sekarang perang dari jauh pakai drone, pakai pesawat lah, jatuhkan pospon lah, satu lawan satu. Di antaranya kemudian terjadilah perang tanding antara panglima, dua panglima. Panglima dari pasukan salib itu namanya Raja Richard si hati singa, Richard Lyon. Dari julukannya saja sudah kita bisa bayangkan betapa bengisnya si raja, sehingga kemudian darah tertumpah dengan luar biasa di jalan kota Al-Quds. Dan dari umat Islam pimpinannya adalah Panglima Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia perang tanding itu, dan begitu perkasanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi diajungkan pedangnya, tidak bisa ditahan oleh tamengnya Sultan Raja Richard Lyon, sehingga kemudian dia terluka, terpental dari kudanya, terjatuh. Dan dia sudah pasrah, sesuai dengan namanya si hati singa. Dia memang begitulah membelakang musuhnya dengan amat sangat bengisnya. Dia juga mengira orang lain akan berlaku yang sama. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga akan berlaku yang sama. Pasti dia akan ditebas. Karena itulah yang dilakukan pada musuh-musuhnya. Tapi dia kaget karena ternyata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memang turun dari kuda, tapi dia untuk menebaskan pedangnya ke leher Richard Lyon. Justru dipapah bangunkan, Raja, bangun, Anda terluka, pulanglah ke tenda Anda, obati luka Anda. Kalau sesudah Anda sembuh kemudian Anda ingin perang lagi, saya siap melawan. Dan kemudian dibawalah si Raja Richard Lyon ke kemahnya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pulang ke tendanya. Sore hari, Raja kaget mendapat laporan dari bawahannya bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sekarang dalam perjalanan menuju ke tendanya Raja Richard Lyon. Ya sudah, pasrah dia masih terluka. Gimana ada musuh ngasih kesempatan 2 kali? Dia aja kali pertama yang terbebas sama si Richard Lyon. Ini apa mungkin? Dia sudah pasrah. Tapi dalam kondisi bunda semacam itu, tiba-tiba dia mendengarkan teriakan daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Raja, jangan takut, saya tidak datang untuk membunuh Anda. Saya datang membawa dokter untuk mengobati luka Anda. Waktu itu zaman Allah SWT, ilmu kedokteran di kalangan umat Islam itu jauh lebih maju daripada kedokteran di kalangan orang-orang Barat, orang-orang non-Muslim. Orang-orang non-Muslim, orang-orang Barat belum mengenal metode penyembuhan dengan terlebih dahulu luka dijahit. Enggak, belum kenal. Menjahit luka itu belum mereka kenal. Mereka juga belum mengenal mengobati dengan metode atau dahulu dilakukan anestesi, pembiusan. Mereka nggak kenal. Ini luka parah, nggak mungkin diobati langsung. Harus dijahit. Dan jahit itu sakit karena harus dilakukan pembiusan, anestesi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan kepada Raja Richard Lyon, saya datang membawa dokter terbaik mengobati luka Anda. Akan dibius dahulu dan kemudian dijahit dan kemudian diobati dan kemudian dijahit. Kalau sesudah ini Anda sembuh dan Anda nantang perang lagi, saya siap. Dan ditinggalkanlah Sultan Raja Richard Lyon. Pagi hari, Richard Lyon mengumpulkan seluruh pasukannya dan dia perintahkan untuk perang. Ternyata tidak. Pasukanku, sekarang juga kita kembali ke Eropa karena kita salah sangka, salah kira. Kita kira orang Islam itu barbar, kita kira orang Islam tidak punya budaya, kita kira orang Islam itu sangat bengis, kemudian tidak menghormati Yerusalem, tidak menghormati Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa Yesus. Tapi ternyata umat Islam jauh lebih berbudaya, jauh lebih maju, jauh lebih hebat dari kita semuanya. Bethlehem aman, Yerusalem aman, dan kita sekarang kembali ke Eropa. Dan kemudian mereka berbondong-bondong meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Al-Quds, meninggalkan Palestina. Mereka pulang dengan mendapatkan berkah dari Islam. Dan berkahnya ini bukan seperti sekedar berkat yang kita membawa malam dari setiap maulid dan kemudian selesai kita makan dengan keluarga. Berkatnya adalah mereka tercerahkan. Apa yang terjadi? Eropa berubah total. Dari peristiwa itu terjadilah peristiwa sejarah yang merubah Eropa secara total. Dulu Eropa disebut berada dalam the age of dark, the dark age, zaman kegelapan di mana ilmu pengetahuan teknologi belum maju, the dark age. Tapi ketika kemudian terjadi peristiwa ini, Eropa berubah menjadi
of claro, menjadi renaissance, menjadi masa yang tercerahkan, bahasa kita bahasa reformasi, berkat daripada bertemu dengan Salahuddin Ayyubi yang sebelumnya melakukan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang saya katakan, alhamdulillah kita sudah banyak peringati Maulid, banyak berkat yang sudah kita bawa. Jadi sejauh mana Quran menghadirkan izah kita sehingga umat ini bisa nggak hanya kalah mulut gitu, tapi juga bisa menang. Termasuk juga ketika kita mempertimbangkan terkait dengan masalah Gaza dan masalah Palestina. Nah, mengapa ini juga kita menjadi penting kan? Saya sering ditanya, Pak Ustaz, kenapa sih orang Indonesia begitu mementingkan tentang membela Palestina dan membela Masjid Al-Aqsa dan membela Gaza? Saya bilang mereka biasa bilang begini, kalau ini Palestina di mana, orang Indonesia ada di mana? Orang Indonesia barangkali juga nggak pernah tahu di mana itu Gaza. Bahkan bahasanya pun mereka nggak ngerti. Sekalipun saya nggak rela juga kalau dibilang orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Gitu. Orang Indonesia kan sangat ngerti bahasa Arab ya. Kalau Ustaz bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya Waalaikumsalam. Berarti ngerti bahasa Arab gitu kan. Kalau imam menyebut Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jawabannya amin. Berarti ngerti gitu kan. Jawabannya bukan diam gitu. Jadi mereka bilang orang Indonesia ada di mana? Palestina ada di mana? Ngapain orang Indonesia sampai demo besar-besaran? Kemarin kita tanggal 28 demo di depan Kedutaan Amerika Serikat. Saya juga hadir di sana, dihadiri oleh 1,3 juta massa. Satu minggu berikutnya tanggal 5 November kita demo lagi di Monas, dihadiri kalau Google nyebutnya 2,3 juta massa. Dihadiri oleh semua pihak, ya, dari DPR, MPR, pemerintah, tokoh masyarakat, bahkan dari non-muslim sekalipun, karena memang ini permasalahan sudah bukan lagi sekedar permasalahan Islam, permasalahan juga terkait dengan masalah kemanusiaan. Mereka nanya, kenapa sih orang Indonesia sampai begitu luar biasa dan demo di Monas itu sampai hari ini masih demo terbesar sedunia. Dan aman, tertib damai, datang kita aman, pulang aman, bersih, tidak ada yang kemudian rumput terinjak, tidak ada juga kondisi yang sudah terbiasa kita lakukan sejak saya pimpin demo tahun 2002. Tahun 2002 saya sudah pimpin demo, masanya 1 juta orang lebih. Waktu itu kita menolak serangan Amerika terhadap Irak. Semuanya kita lakukan. Saya kembali kepada apa yang tadi saya bahas. Kenapa kita peduli dengan Palestina? Kenapa kita peduli dengan Masjid Al-Aqsa? Dan kenapa kita peduli dengan Gaza? Saya bilang mungkin memang takdirnya orang Islam Indonesia itu ya peduli dengan Palestina. Mengapa? Sekarang kan kita sering mengenal apa yang disebut sebagai sister city, kota kembang. Jakarta ini sister city-nya Istanbul, sister city-nya Kairo, sister city-nya Den Haag, Rotterdam, begitulah. Sering negara ada hubungan langsung antara satu kota dan kota yang lain. Di dunia ini hanya ada satu kota di luar yang ada di Palestina, kota yang bernama Kudus. Kalau sekarang boleh buka Google, nanya ke Ustaz Google atau Kiai Google atau Mbak Google, kota Kudus adanya di mana saja. Hanya ada 2, satu Al-Qudus yang ada di Palestina, dan satu lagi kota Kudus yang ada di Jawa Tengah. Ya. Masjid Al-Aqsa sekarang banyak, tapi sering orang menyebut masjid yang ada di Kudus itu sebagai masjid Menara Kudus. Bukan. Nama masjid itu adalah Masjid Al-Aqsa. Kota Kudus, Masjid Al-Aqsa dibangun oleh salah satu daripada wali yang 9, Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Kudus. Jadi rupanya beliau di abad ke-14 Masehi yang lalu sudah memberikan kepada kita satu pijakan sejarah, visi besar, visi jangka panjang agar umat Islam di Indonesia itu punya kaitan, punya ikatan sejarah, ikatan emosional dengan Palestina, dengan Al-Quds. Karenanya dibuatlah kotanya sister city. Di sana ada Kudus, di sini ada Kudus. Di sana Masjid Al-Aqsa, di sini ada Masjid Al-Aqsa. Nah, sekarang belakangan nanti perkembangan istilah Yahudi Pesek, Zionis Pesek gitu. Nah, mereka mencoba untuk membuat kita bingung. Orang Indonesia itu salah paham. Yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa itu bukan yang ada di Palestina. Mengapa? Kata mereka Al-Aqsa itu artinya yang paling jauh. Benar sih, Al-Aqsa itu artinya paling jauh. Kata mereka, coba lihat
sesudah, kalau paling jauh kan berarti sudah itu nggak ada masjid dong. Padahal kan di utaranya Al-Quds banyak masjid, nanti ada Libanon banyak masjid, Syria banyak masjid, utaranya lagi Turki banyak masjid, utaranya lagi Eropa juga sudah banyak masjid. Paling utara, kutub utara sudah ada masjid. Di kutub utara sudah ada masjid. Itu menandakan bahwa luar biasa Islam ini, sampai kutub utara pun sudah ada muslimnya. Jadi Masjid Al-Aqsa itu bukan yang ada di Palestina itu, kata mereka. Kata kalau Al-Aqsa, ya itu bukan Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang benar ada yang ada di Sidratul Muntaha. Itu yang paling jauh. Ini kira-kira kalau tafsir jalan den atau tafsir jalan naik. Tafsir jalan sesat. Betul bahwa Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi justru kalau kita belajar ilmu mantik itu, ilmu logika, ada yang disebut sebagai terminologi terbagi dalam 3. Bahasa Arabnya adalah mustalah syar'i, terminologi yang syariah, mustalah lughawi, terminologi yang kita pahaminya hanya melalui filologi, bahasa. Al-Aqsa itu bahasa, artinya ada paling jauh. Tapi Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa itu bukan terminologi bahasa, tapi terminologi syariah. Apa buktinya? Rasulullah yang menjelaskan tentang makna daripada Masjid Al-Aqsa. Itulah ketika beliau datang ke tempat tersebut pada waktu beliau Isra, dan kemudian ketika beliau menyampaikan la tusyaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Tidak ada perjalanan yang harus disiapkan dengan serius kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, apa iya Rasulullah kemudian menyabdakan sabdanya itu dan memahami Masjid Al-Aqsa itu ada Sidratul Muntaha? Siapa bisa main ke Sidratul Muntaha? Enggak ada. Jadi Masjid Al-Aqsa itu yang ada di Palestina. Tapi belakangan begitulah. Sekarang ini apalagi di dunia media sosial banyak yang tiba-tiba menjadi pembela Israel, malah nyalah-nyalahin yang membela Palestina. Tapi kita apresiasi ada 2 peristiwa. Satu di Sumarekon di Bekasi, ada satpam yang kemudian menahan ada seorang ya yang bawa bendera ingin masuk ke kawasan itu, dipasang, dimarahin, kemudian dipaksa untuk dicabut. Tapi kemudian dilaporkan ke aparat dan segera diciduk oleh aparat. Nah, ini aparatnya. Satu lagi ada seorang caleg dari satu partai, saya nggak tahu sebut partainya, jelas pasti bukan dari partai saya. Dia malah ngatain itu yang bilang Palestina goblok, itu yang menang adalah Israel, yang menang adalah Israel. Ya kemudian dilaporin tuh ke aparat dan diciduk juga. Mengapa aparat bakar hati? Karena itulah sesungguhnya sikap yang benar, begitulah sikap Indonesia. Sejak, nah ini, kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ternyata Indonesia ini sudah mempunyai keberpihakan kepada Palestina. Tadi saya katakan Sister City sejak zaman Sunan Kudus, sejak sebelum Indonesia merdeka. Ternyata ada 2 peristiwa besar menandakan betapa umat Islam di Indonesia dari seluruh ormas yang ada di Indonesia sangat peduli dengan Palestina, membela Palestina dan menentang penjajahan Israel. Tahun 1931, berarti 14 tahun sebelum Indonesia merdeka. Ada seorang anak muda namanya Abdul Kahar Mutakir, seorang mahasiswa. Dia mahasiswa di Darul Ulum di Kairo. Beliau seorang kader Muhammadiyah. Beliau aktif dalam dunia media dan dunia pergerakan. Beliau banyak menulis tentang perjuangan Palestina, tapi juga perjuangan Indonesia. Beliau menjadi murid daripada Mufti Palestina, Sayyid Al-Amin Al-Husaini. Tahun 1931 diselenggarakanlah konferensi internasional tentang dunia Islam membela Palestina supaya tidak dijajah oleh Israel dan agar Israel tidak menjajah Palestina. Dan beliau dipilih menjadi sekretaris konferensi internasional. Tahun 1937 beliau memimpin delegasi Indonesia mewakili 34 ormas di Indonesia menghadiri satu konferensi internasional di Damaskus, lagi-lagi untuk membela Palestina dan menolak penjajahan Israel. Waktu itu belum terjadi, tapi sudah semakin banyak orang Yahudi yang datang karena akibat dari perjanjian Balfour tahun 1917. Mereka umat Islam di Indonesia sudah aware, sudah sadar ini akan terjadi masalah, karenanya mereka membuat penyikapan. Tahun 1938 ada 2 ulama kita yang luar biasa, pendiri NU dan pendiri NU. Satu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang satu lagi Kiai Haji Wahab Hasbullah. Keduanya memfatwakan keharusan membela perjuangan bangsa Palestina supaya tidak dijajah oleh Israel.
tahun 38, 10 tahun sebelum Israel berdiri. Dan Kiai Haji Hashim Asy'ari memfatwakan kita wajib membela Palestina dengan doa. Beliau seorang kiai. Dengan doa kita doakan, dengan qunut nazilah kita doakan. Kiai Haji Habibullah, seorang kiai yang sekaligus seorang pengusaha, seorang yang kaya raya, beliau memfatwakan kita mendukung dengan doa, dengan qunut nazilah, tapi juga mendukung dengan dana. Jadi kalau sekarang kita menyampaikan doa, mengumpulkan dana, sesungguhnya kita melaksanakan fatwa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Muhammad kedua berdiri NU. Jadi dari dulu NU dan Muhammadiyah itu satu sikap, yaitu membela Palestina dan menolak penjajahan Israel. Dari peristiwa itu yang nanti akan kita ketemukan sering ya, kalau kita bicara tentang Palestina kita akan merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu maka penjajahan harus dihapus dari muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selalu begitu. Pertanyaannya, kira-kira yang ngusulin alinea ini siapa? Yang ngusulin alinea pertama di Undang-Undang Dasar kok langsung tiba-tiba tentang kemerdekaan dan tentang penjajahan, dan itu nanti oleh Bung Karno ditafsiri sebagai terkait dengan Palestina. Karenanya Bung Karno, presiden dari pertama ya, selalu menegaskan tentang sikap menolak Israel dan tidak mau menerima pengakuan Israel. Jadi tahun 50 zaman tahun Israel itu mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 50. 2 tahun setelah mereka menyatakan sebagai negara. Tapi apakah Indonesia menerima pengakuan Israel? Tidak menerima. Bung Karno menolak pengakuan Israel itu. Sebab dia paham kalau Indonesia menerima pengakuan Israel, maka Indonesia harus mengakui Israel. Padahal Israel penjajah, nggak mungkin diakui. Itulah karena tentang 62 Bung Karno lagi mengatakan bahwa selama kemerdekaan Indonesia, selama kemerdekaan Palestina belum diberikan kepada Palestina, bangsa Palestina, maka selama itu juga Israel adalah penjajah, dan selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Dari mana Bung Karno memahami teks ini? Dan dari mana teks ini berada? Saya berkeyakinan teks itu diusulkan oleh para kiai kita, termasuk Kiai Haji Kartu Takir tadi, termasuk tokoh dari NU Kiai Haji Hashim, yang mereka adalah anggota panitia 9 yang membuat Piagam Jakarta, di mana di situ ada pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana itu ada alinea pertama tentang sikap terhadap Palestina. Karenanya di dalam surat Fatwa yang terakhir ini, suatu ketika saya berada di satu forum dengan para tokoh para pimpinan nasional, dan mereka menyampaikan bahwa Pak Ustaz, kenapa kita Indonesia tidak membuka hubungan damai saja dengan Israel? Ini negara-negara sudah pada bikin, kenapa kita tidak buat? Saya bilang Bapak yang saya hormati, kita di Indonesia, presiden kita bukan yang ada di Arab, presiden kita adalah di antara Bung Karno, dan Bung Karno mengatakan bahwa selama kemerdekaan Palestina belum diberikan secara penuh pada bangsa Palestina, maka selama itu juga Israel ada penjajah, dan selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Dan selesai. Dan kita ada di Indonesia bukan di Arab, dan di Indonesia kita sikapnya sangat jelas. Jadi katanya jangan berdoa Ta'ala hari-hari ini memang semakin memerlukan penyikapan kita semuanya, memahami masalah dengan tepat bahwa memang penjajahan sedang terjadi. Memang bukan sekedar penjajahan, bahkan genocida sedang terjadi. Mereka ingin 1 minggu sebelum penyerangan dari Hamas tanggal 7 Oktober, 1 minggu sebelum itu di sidang umum PBB di New York, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dia berpidato dan menyampaikan tentang the new map of Israel State, peta baru dari negara Israel, yaitu tidak ada lagi kata-kata Palestina, tidak ada lagi kata-kata Gaza, semuanya sudah selesai. Mungkin dia merasa itu satu hal yang memang layak dia klaim karena merasa mungkin semuanya sudah selesai. Memang negara-negara sudah tinggal berbondong-bondong melakukan normalisasi, padahal itu tidak normal. Bagaimana normalisasi malah mendukung penjajahan? Yang normalnya tentu adalah penjajahan nyah dari muka bumi dan kemudian hadirlah kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Benjamin Netanyahu mengira bahwa semuanya sudah selesai, semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan mengakui apapun dilakukan Israel. Tapi dia kaget, tanggal 7 Oktober terjadilah perlawanan kembali dari bangsa Palestina. Banyak orang mengatakan ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh TNI Tentara Nasional Indonesia pada tahun 49 dengan serangan 1 Maret tahun 1949.
Pada waktu itu Belanda sudah menguasai kembali Indonesia. Ibu kota Indonesia Yogyakarta sudah dikuasai. Presiden sudah ditangkap, Bung Karno ditangkap, Perdana Menteri Bung Hatta, Perdana Menteri Sultan Syarif sudah ditangkap, Wakil Presiden Bung Hatta sudah ditangkap. Semuanya sudah ditangkap, selesai Indonesia. Dan dia mengklaim bahwa Indonesia sudah kembali di bawah kekuasaan Belanda. Tapi dia kaget, dunia kaget karena terjadilah serangan 1 Maret dipimpin oleh ada Sultan Hamengkubuwono, Pak Harto dan lain sebagainya. Dan dunia tercandarkan, dunia tahu lagi bahwa ternyata klaimnya penjajah Belanda tidak benar, bahwa katanya Indonesia sudah dikuasai Belanda tidak benar. Ternyata Indonesia masih ada. Sama juga dengan ini, ternyata Palestina masih ada, perjuangan masih ada, dan bahkan sampai hari ini sesungguhnya kalau hitungannya adalah militer kalangan Israel lebih banyak korbannya ketimbang para mujahidin dari Gaza. Kita doakan karenanya mudah-mudahan Allah memenangkan mereka dan kemudian menghadirkan kemenangan bagi perjuangan Palestina, supaya juga menanglah kemanusiaan, menanglah tata hukum dunia, karena diinjak-injak dan dirusak oleh Israel dan teman-temannya ini. Dan mudah-mudahan kita, kalaupun kita baru bisa dengan doa, kita bantu dengan doa. Kalau kita bisa dengan dana, kita bantu dengan dana. Kalau kita bisa dengan biyadihi, dengan tulisan, dengan men-share informasi apapun di dalam konteks ini, itu juga bagian daripada apa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan cara itu, maka kalau Allah nanti menanyakan apa yang kau lakukan, kita mengatakan, ya Allah, bisanya kami baru itu. Kami belum bisa berperang, kami belum bisa datang ke Gaza, tapi kami bisa mendoakan. Dan doa itu tidak pernah boleh kita rendahkan, karena itu bagian daripada silahul muslim, bagian daripada senjatanya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan cara itu juga kita akan mempunyai izzah kembali, menghadirkan izzah dengan peringatan Maulid, bisa menghadirkan keberpihakan. Mudah-mudahan tahun 2024 pun juga kita bisa menghadirkan kemenangan. Amin. Dengan cara itu bisa menjadi lebih baik lagi, supaya juga bisa berperan lebih kuat lagi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, memerdekakan Palestina, karena diakui bahwa Indonesia ini punya utang dengan Palestina. Orang dan dia yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Sayyid Al-Amin Hussein dari Palestina. Dan bahkan ada seorang bankir di sana yang kemudian mengambil seluruh uang yang di bank disumbangkan pada Indonesia untuk perjuangan Indonesia. Itu tahun 44 atau 45. Sekarang kita punya utang sejarah karena satu-satunya negara yang belum merdeka yang diundang ke konferensi Asia Afrika hanya tinggal Palestina. Mudah-mudahan dengan presiden yang baru nanti kita mampu untuk melunasi utang ini, agar Palestina menjadi Palestina yang merdeka, selamatlah Gaza, selamatlah Masjidil Aqsa, dan selamatlah umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.